Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Pak Yogi. Ya. Apa kabar nih Pak Yogi? Baik Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini saya sebagai observasi Pak Yogi dengan pelaksanaan coceng. Saya selaku pengamat diskusi kalian mau sedikit bertanya untuk observasi coceng ini Pak Yogi. Oke Bu. Ya. Sebelum melakukan coceng, saya pertama ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah nih yang saya tanyakan nih Pak Yogi, saat ini kan coceng akan menitik beratkan pada kompetensi apa nih Pak? Saya rasa otomatis tiga-tiganya itu saya ingin tahu gitu kemampuan saya di kompetensi mendengar aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot itu saya pengen tahu kemampuan saya Bu. Jadi memang tiga-tiganya saya pengen kembangkan seperti itu. Oh iya ya, oke ya Pak. Terus nih observasi apa yang akan Bapak omongkan dalam coceng ini? Untuk yang mungkin perlu diamati betul mungkin nanti ketika saya mengajukan pertanyaan. Saya berharapnya sih memang saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali ide-ide dari coachnya nanti untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bu, seperti itu. Oh bagus nih Mak nih ya. Terus harapannya apa untuk dilakukan dalam kebersamaan coceng ini Pak? Ya, harapannya ini coachingnya ini yang pertama saya bisa mengetahui kemampuan saya, yang kedua otomatis coaching ini bisa memberikan nilai yang positif, dampak yang positif khususnya dalam proses pembelajaran yang akan saya berikan pada anak-anak seperti itu. Oh gitu ya Pak, terima kasih. Silakan Pak, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Oke, Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam Pak Budiman. Gimana kabarnya Pak Budiman? Alhamdulillah baik Pak Yogi. Pak Yogi hari ini kira-kira ada waktu enggak ya? Oh saya free nih. Gimana? Ada apa? Ini sedikit mau menyampaikan hal yang menjadi pemikiran saya berhari-hari yang lalu itu. Kira-kira ya? Pak Yogi bersedia ya? Oh boleh Pak. Monggo ayo Pak. Silahkan. Iya Pak. Kita kan sama-sama sekurikulum ya. Betul. Ya Pak. Betul. Saat di SMP 3. Ini berkaitan yang saya rasakan seperti ini Pak Yogi. Kurang optimalnya dalam pelaksanaan P5, kurang maksimal dan belum berjalan dengan baik, ini yang saya rasakan Pak Yogi. Ya, saya rasa kerisauan Pak Budiman itu tidak hanya Pak Budiman yang merasakan, saya di sini juga sama saja merasakan gitu Pak Budiman. Karena memang P5 kokurikuler itu di kurikulum Merdeka memang kita tidak seperti kurikulum 13 dulu yang kita selalu istilahnya disuapin materi, disuapin pelatihan dan seterusnya. Kita memang harus bisa mengembangkan diri, mengembangkan kurikulum yang rancang oleh pemerintah agar bisa diterapkan di satuan pendidikan kita seperti itu Pak Budiman. Jadi gini Pak Yogi, yang pertama saya rasakan seperti ini. Jadi banyak dari rekan-rekan guru terutama yang menjadi fasilitator. Kebetulan di kami kan kelas 7 dan kelas 8 melaksanakan P5. Betul. Ini kurang mendalami dan kurang bisa melaksanakan tanggung jawab selaku fasilitator koordinator dalam P5. Nah, keinginan saya kan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk bisa melaksanakan kegiatan P5 yang kalau di kami kan dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu. Ini harapan besar saya seperti itu untuk
eh, rekan-rekan fasilitator Pak Yogi. Ya memang karena apa namanya ke kurang apa ya saya nggak bisa bilang ketidakmampuan ya, memang ada beberapa kekurangan yang kita bisa temukan ketika penerapan P5, salah satunya ada di fasilitator. Memang karena memang itu kita kurikulum merdeka kita disuruh mengembangkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan seperti itu. Dan ketika Pak Budiman menemukan ada istilahnya miss di fasilitator, mungkin Pak Budiman perlu melihat ke atas dulu, apakah dari kepala sekolah koordinasinya ke kurikulum fasilitator itu kan ada hierarkinya Pak Budiman. Nah, itu apakah sudah terjadi komunikasi yang baik antara dari kepala sekolah ujung sampai fasilitator yang paling bawah? Kalau saya kan seperti ini, jadi membaca dalam pedoman pengaturan proyek profil pelajar Pancasila itu ada pedomannya. Iya, ya saya melakukan, saya selaku kurikulum, selaku bidang akademik melakukan hal semacam itu, jadi sosialisasi terlebih dahulu, dan kami juga selalu koordinasi dengan kepala sekolah. Pertama kan yang pengambil kebijakan kepala sekolah, jadi kami menyampaikan apa yang akan kami kerjakan di P5, kami menyampaikan kepada kepala sekolah, ini loh nanti yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2023-2024, ada 3 tema. Satu, bangunlah jiwa dan ragaku. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, kearifan lokal. Di sini sudah kami komunikasikan, dan kami selalu konsultasi dan selalu menyampaikan kepada pimpinan kami. Setelah kami menyampaikan kepada pimpinan, kemudian pimpinan monggo nanti di rembuk dengan tim. Nah, kami pun tim memusyawarahkan atau mendiskusikan kegiatan ini Pak Yogi. Jadi antara kepala sekolah, kurikulum itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Berarti miss-nya itu ada di fasilitator ya? Bukan miss, di sini kurang pelaksanaannya kurang maksimal. Jadi ada beberapa hal yang di situ belum dilaksanakan secara maksimal oleh fasilitator. Jadi, maksud saya kan sebagai fasilitator, peran fasilitator di sini kan pendamping dalam kegiatan P5. Nah, maksudnya pendamping di sini tidak seperti guru mengajar di kelas. Ada hal yang berbeda di sini. Mereka hanya mengantarkan, mereka hanya memfasilitasi agar anak-anak yang aktif, yang bekerja di P5 seperti itu. Kira-kira ketika fasilitator tidak mampu mengantarkan atau memfasilitasi siswa dalam P5 dengan baik, itu kira-kira penyebabnya apa Pak Budiman? Bisa dianalisis atau enggak? Penyebabnya sebenarnya kan kurangnya pemahaman terhadap modul. Padahal di modul itu sudah kami desain sedemikian rupa agar fasilitator mengetahui nanti langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Betul. Jadi masih kurang pemahaman di modul seperti itu Pak Yogi. Kurangnya pemahaman di modul. Mungkin sudah pernah memberikan semacam pemahaman atau pelatihan kepada fasilitatornya Pak Budiman? Kalau kami itu setiap mau kegiatan, misalkan dalam mingguan Jumat dan Sabtu untuk kegiatan sebelum pelaksanaan, sebenarnya sudah kami istilahnya beri briefing terlebih dahulu untuk P5 yang akan dilaksanakan. Itu sudah ada alurnya, sudah ada modulnya, dan itu jelas di situ ada rundown kegiatan. Nah, yang menjadi ganjalan kami kan di sini ya tidak semua, cuma ada beberapa yang memang tidak memahami kegiatan yang ada di P5 ini. Kepengennya saya, ya selain itu juga kami sudah berupaya untuk bisa memahamkan kepada fasilitator dan koordinator untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan baik di setiap P5-nya, seperti itu Pak Yogi. Jadi untuk proses istilahnya memberikan pemahaman kepada fasilitator itu kan sudah dilakukan. Terus secara teknis sebenarnya juga tidak ada permasalahan karena memang modul, terus rundown-nya, termasuk matriknya, mungkin matrik kegiatannya itu kan sudah tahu. Berarti mungkin ada ada hal lain yang bisa yang membuat fasilitator itu tidak mampu menyampaikan
jadi atau tidak bisa memfasilitasi dengan baik, mungkin dari faktor internal mungkin. Nah, kalau ya mungkin itu berarti mungkin faktor internalnya sendiri yang kurang antusias atau kurang semangat. Iya betul. Ini mungkin yang bisa kami telah itu. Berarti kalau strategi sudah, kemudian sosialisasi sudah, kemudian rundown kegiatan juga alur juga sudah sedemikian rupa, tapi tanggung jawabnya masih kurang, berarti ada di sini Pak kayaknya. Nah, ya di situ. Internalnya. Nah, itu. Ya itu berarti artinya memang bukan kendalanya bukan di teknis ya, memang cuma mungkin lebih ke personalnya. Nah, mungkin ada kiat-kiat dari Pak Budiman untuk bisa meningkatkan apa ya, istilahnya semangat dari teman-teman fasilitator atau tanggung jawabnya gitu biar bisa menjadi fasilitator yang baik untuk anak-anak itu. Pak Budiman. Pak Budiman, setelah mengetahui bahwa sebenarnya masalahnya itu bukan secara teknis ya, bukan kendalanya itu bukan kendala teknis, tapi mungkin karena ada di personalnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membuat rekan-rekan fasilitator itu jadi semangat, mempunyai tanggung jawab, dan menjadi fasilitator yang baik untuk siswanya, Pak? Ini Pak Yogi, kalau saya punya rencana seperti ini, karena itu faktornya di internal, faktor dari diri sendiri, kurangnya tanggung jawab. Nah, saya punya usul ke kepala sekolah kemarin berkaitan dengan itu, dan mengadakan IHT berkaitan dengan satu tentang keterampilan sosial emosional. Nah, itu kemudian cara seperti itu untuk bagaimana meningkatkan motivasi, meningkatkan tanggung jawab dengan cara kita belajar tentang keterampilan sosial emosional seperti Pak Yogi. Iya. Ya, itu ide yang sangat bagus itu Pak Budiman. Kita memberikan pengetahuan tentang kompetensi sosial emosional kepada guru ya, karena memang guru tidak hanya siswa tapi guru juga memerlukan itu di dalam forum atau dalam IHT. Nah, kira-kira mau dilaksanakan kapan itu? Tidak usah lama-lama, harusnya segera itu. Ya, berarti sudah saya rencanakan setelah tema 1 selesai, langsung saya akan laksanakan IHT dengan mengundang narasumber tentang KSE Pak Yogi. Bagaimana nanti fasilitator bisa mengelola diri, bisa sadar diri, bisa berketerampilan relasi, terus mengambil keputusan bertanggung jawab. Harapan saya kan seperti itu, nanti bisa tentang sadar diri dulu. Saya fasilitator harus memfasilitasi seorang peserta didik nanti agar mereka mencapai perkembangan secara optimal di masing-masing peserta didik seperti itu Pak Yogi. Rencananya untuk narasumbernya mau manggil siapa ini Pak Bud? Nah, ini kebetulan kan saya juga punya rekan tentang yang di KSE. Dulu saya pernah di KSE juga. Nah, ini saya punya rekan yang punya keahlian di situ dari selaku narasumber di PSP kemarin dari teman saya di Semarang Pak Yogi, dari SMP 13 Semarang. Nanti akan saya panggil ke sini untuk melaksanakan itu ya. Karena banyak kan kalau rekan dengan narasumber yang dari luar daerah kan lebih antusias. Ya, biasanya seperti itu, betul. Nah, mereka akan lebih yakin, lebih percaya bahwa narasumbernya itu adalah narasumber yang kompeten seperti itu. Mungkin nanti kalau jadi saya diundang Pak Budiman, biar nanti saya bisa imbaskan ke rekan-rekan juga. Bisa Pak Yogi. Yang penting Pak Yogi nanti bersedia dan siap untuk hadir di sekolah kami Pak Yogi. Oke, saya tunggu undangannya ya Pak Budiman. Terus jadi bisa rencanakan untuk melaksanakan IHT. Ada cara lain mungkin strategi yang lain yang Pak Budiman pikirkan selain melaksanakan IHT untuk KSE-nya? Nah, kalau IHT tetap kami akan laksanakan. Setelah nanti IHT, rencana saya kan kebetulan juga sedikit banyak tahu tentang KSE. Nah, kami juga nanti akan berbagi praktek baik dengan rekan sejawat seperti itu Pak Yogi.
Jadi yang pertama IHT, yang kedua terus nanti berbagi praktek baik ya, artinya kolaborasi antara guru dan teman-temannya, rekannya ya, betul. Oke. Ya itu bagus Pak Budiman. Semoga nanti dengan diterapkannya itu bisa membawa hasil yang positif, khususnya bagi rekan-rekan fasilitator dan secara umum untuk penerapan P5 di sekolah Pak Budiman. Doakan Pak Yogi semoga sukses dan berhasil. Amin, pasti Pak Budiman. Saya tunggu nanti undangannya ya untuk IHT-nya ya. Oke, terima kasih Pak Yogi atas waktunya, sudah berbagi, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan Pak Yogi diberi kesehatan. Amin. Dan nanti kapan-kapan kalau misalnya ada hal yang perlu saya bicarakan, nanti saya menghubungi Pak Yogi lagi. Boleh Pak Budiman. Ya, terima kasih sama-sama Pak Budiman. Saya juga senang bisa berbincang dengan Pak Budiman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Pak Yogi. Ya, Pak Budiman. Hati-hati di jalan. Oke. Ya. Nah, terima kasih. Baiklah, setelah kita menyaksikan bersama percakapan coaching antara Pak Yogi sama Pak Budiman, saya sebagai pengamat di sini akan sedikit komentar pada percakapan coaching yang telah Bapak sampaikan tadi. Untuk pertama, percakapan keduanya saya lihat sangat luas, bagus, sangat akrab, dan juga keterbukaan dalam permasalahan untuk memecahkan solusi. Kemudian dari tahap-tahap yang mereka kemukakan, ada tujuan coach telah menyampaikan tujuannya dengan benar. Adanya keterbukaan dalam sama-sama mencari solusi. Kemudian pada tahap identifikasi pertanyaan, saya telah ditanyakan coach, sudah saya lihat dan sudah saya analisa dengan menganalisis potensi dengan menggali potensi, sehingga alur Tirta sudah bisa diterapkan. Berikut dari rencana aksi yang muncul telah memberikan pertanyaan dan juga umpan balik pada aksi coach dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dari tanggapannya dan tanya jawab yang saya lihat pada coach telah memberikan pertanyaan dengan komitmen yang telah disampaikan. Dan pokoknya bagus, luar biasa, tetap semangat dan sehat selalu. Pak Yogi sama Pak Budiman, untuk tadi percakapan yang Bapak sampaikan kedua, nih apa nih harapannya Pak? Ya harapannya saya dapat meningkatkan, yang jelas meningkatkan kemampuan coaching saya. Yang pertama kesadaran saya mampu untuk inginnya mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi gitu ya, bisa Pak menggali ide dari coachingnya seperti itu. Oh ya, ya semoga harapannya Bapak untuk meningkatkan pembelajaran pada di kelas nanti lebih semangat, lebih aktivitas lagi ya Pak ya. Ya, dan luar biasa percakapan antara Pak Yogi sama Pak Budiman. Itu dari kami, pengamatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.